Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan belajar matematika di kelas 8. Materi sekarang itu adalah bangun ruang sesi datar. Silakan dipahami video berikut. Nah, sekarang pembelajaran matematika kelas 8, bangun ruang sisi datar, prisma dan limas. Kemarin kalian sudah untuk mengisi soal kubus dengan balok. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk bangun ruang sisi datar, prisma dan limas. Nah, di sini untuk prisma dan limas 3.7 membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, prisma dan limas. Nah, kita akan membahas tentang menentukan luas permukaan prisma dan menentukan luas permukaan limas. Nah, kita bahas dua pembahasan dulu untuk tujuan pembelajarannya. Ini menentukan luas permukaan prisma dan luas menentukan permukaan limas. Nah, kita lanjut untuk menentukan luas permukaan prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen dan sejajar, dan bidang-bidangnya untuk dua-dua berpotongan menurut garis-garis sejajar. Bangun-bangun datar yang kongruen itu disebut bidang alas, dan bidang yang dua-dua berpotongan itu disebut sisi tegak. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada prisma segitiga, ada prisma segi empat, ada juga prisma segi 5, dengan ada prisma segi 8. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk dari bangun ruang sisi datar atau dengan materi untuk menentukan luas permukaan prisma. Nah, kita lanjut lagi. Nah, luas permukaan prisma. Nah, di sini adalah untuk prisma segitiga. Nah, yang prisma segitiga, maka kita buka untuk jaring-jaringnya. Ini misalkan untuk alasnya adalah yang nomor 4. Nah, sedangkan yang selanjutnya dengan yang nomor 1 ini sebagai alas atas, sebagai alas bawah. Nah, sekarang kita ambil di sini untuk sisinya prisma. Sisinya itu ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, sedangkan sisi segitiga dan jaring-jaringnya. Dari gambar tersebut, sepasang segitiga yang identik dan 3 buah persegi panjang sebagai sisi tegak. Dengan demikian, luas permukaan prisma segitiga disebut adalah luas permukaan prisma. Nah, luas segitiga ABC ditambah luas segitiga DEF ditambah luas segitiga dari DAB ditambah luas DFA dan luas FEBC. Nah, sedangkan di sini kita menggunakan 2, sedangkan 2 itu menggunakan ada 2 alas. Berarti ada alas atas dengan alas bawah. Maka dikali luas segitiga ABC ditambah untuk luas persegi panjang EDBA ditambah luas persegi panjang DEFC ditambah luas persegi panjang FEBC. Maka yang selanjutnya, luas alas ditambah luas bidang-bidang tegak. Jadi, luas permukaan dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 2 dikali luas alas ditambah luas bidang-bidang tegak. Nah, di sini untuk menentukan luas permukaan prisma. Nah, di sini untuk luas permukaan prisma. Kita lanjut lagi. Nah, jaring-jaring prisma berikut gambar prisma segitiga, segi 4 dan segi 6.
dilengkapi dengan jaring-jaringnya. Nah, yang pertama di sini ada prisma segitiga. Nah, di sini untuk jaring-jaringnya, nah ini ada jaring-jaringnya, berarti sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Dengan potongan jaring-jaring prisma di sini adalah segitiga. Yang ini berarti adalah kita potong adalah sebagai segitiga. Dan ini sebagai persegi panjang. Dan yang ini ada sebagai persegi panjang. Ini adalah untuk jaring-jaring prisma segitiga. Nah, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya di sini prisma segi 4. Prisma segi 4 maka bentuknya sama dengan balok. Sedangkan kita sudah belajar balok, berarti sisinya ada 6. Dengan sisi ini sebagai alas atas, di sini sebagai alas bawah. Dan jaring-jaring prisma segi 4 maka bentuknya akan seperti ini. Maka ada persegi dengan persegi panjang. Ini untuk jaring-jaring prisma segi 4. Nah, sekarang selanjutnya prisma segi 6. Jaring prisma segi 6 di sini kita ambil alasnya 1, 2. Ada alas bawah dan ada alas atas. Maka untuk segi 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sisinya ada 8 kalau kita dibuka menjadi jaring-jaring prisma segi 6. Nah, di sini untuk gambar-gambar dari jaring-jaring prisma segitiga, prisma segi 6 dengan prisma segi 4. Nah, kita lanjut lagi. Di sini untuk jaring-jaring prisma. Kita lanjut lagi. Nah, luas permukaan prisma agar kalian menjadi lebih yakin dalam memahami konsep luas permukaan prisma, coba perhatikan dengan cermat prisma berikut. Nah, di sini ada prisma. Di sini ada prisma segitiga dengan bentuknya ada segitiga dan ada juga persegi. Nah, di sini berarti untuk bangun ruangnya itu sama halnya dengan bentuk dari tenda. Nah, luas permukaan prisma berarti luas 2 dikali 1 dikali 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4. Ini ada luas permukaan prisma. Berarti di sini untuk 2 dikali 1/2 dikali 3 dikali 4 ditambah dengan 4 dikali dengan 20 ditambah dengan 5 dikali 20 ditambah dengan 3 dikali 20. Nah, sekarang kita ambil 1/2 dikali 4 dikali 3 dikali dengan 4. 4 dikali dengan 20. 5 dikali dengan 20 dan 3 dikali dengan 20. Maka kita ambil untuk hasilnya. Berarti di sini 1/2 dikali 3 dikali 4. 3 dikali 4 12 dibagi dengan 2. Nah, di sini berarti untuk bentuknya, maka bentuk yang selanjutnya 12 ditambah dengan 12 dikali dengan 10. Maka 12 ditambah 240, maka hasilnya adalah 252. Jadi luasnya adalah 252 cm persegi. Nah, sekarang untuk jenis prisma yang selanjutnya itu adalah sama untuk prisma segi 4. Nah, di sini prisma segi 4 silahkan dipahami. Di sini ada permukaannya. 8 dikali 40, 6 dikali 40 dengan 8 dikali dengan 40. Maka 2 dikali 8 kali 6 ditambah 6 dikali tambah dengan 8 ditambah dengan 6 ditambah dengan 8 dengan 40. Karena di sini untuk luas permukaan prisma sisi-sisinya ada di jumlah dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, sedangkan sisinya atau alasnya itu ada 2. Maka yang selanjutnya 8 dikali 6 berarti hasilnya 48. Terus yang selanjutnya 8 ditambah dengan 6 berarti hasilnya adalah di sini hasilnya adalah 14. Maka dikali dengan 40. 2 dikali dengan 48 96 ditambah 26
ditambah 40 perkalian dari 2 dikali 14 hasilnya 28 dikali 40. Berarti 28 dikali 40 hasilnya 1120 ditambah dengan 96, maka untuk luas permukaannya adalah 1216 cm persegi. Nah, ini untuk rumus dari luas permukaan prisma segi 4. Nah, kita lanjut. Di sini adalah luas permukaan prisma segi 6. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sisi-sisinya ini adalah 10 cm. Nah, rumusnya sama dengan yang tadi. Sedangkan di sini berarti 2 dikali dengan 1 dikali 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Sedangkan di sini untuk 2-nya 1. Berarti di sini 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Berarti di sini untuk hasilnya 2 dikali 6 dikali dengan 1/2 dikali 10 dikali 5 akar 3 ditambah 6 dikali 10 dikali dengan 30. Nah, silakan di sini dilihat atau diamati. Nah, sekarang yang selanjutnya di sini 150 akar 3 ditambah 6 dikali 300. 6 dikali 300 berarti di sini hasilnya adalah 1800. 2 dikali dengan 150 berarti hasil 300. Berarti 300 akar 3 ditambah dengan 1800. Nah, jadi untuk hasilnya luasnya adalah 300 akar 3 ditambah 1800 cm. Nah, karena di sini tidak bisa dijumlah karena ada bentuk akar. Nah, untuk keterangan berarti 8 pangkat 2 dikurangi dengan 10 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. Berarti hasilnya 100 dikurangi dengan 25, 75. Berarti akar 75 adalah 5 akar 3. Berarti kalau misalkan di sini 75, berarti di sini kita ambil adalah 15 dikali dengan 5. Berarti 5 akar 3. Nah, di sini untuk luas prisma. Luas permukaan prisma. Silakan di sini diamati, dipahami. Silakan dipahami untuk luas permukaan prisma segi 6, segi 4 dengan segi 3. Nah, kita lanjut. Nah, di sini untuk contoh yang pertama, di samping merupakan prisma tegak segitiga. Siku-siku tentukan luas permukaan prisma tersebut. Untuk penyelesaian di sini untuk mencari luas permukaan prisma segitiga tersebut, terlebih dahulu kita cari panjang semua alasnya, yaitu nah di sini kita lihat di sini prisma segitiga. Nah, di sini ada A, ada B, terus ada C. Nah, di sini ini sama A, B, C, berarti D, E, E. Nah, di sini kita ambil untuk bentuk dari F dengan E. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita menggunakan teorem Pythagoras untuk bentuk segitiga. Nah, berarti AB di sini kita untuk menentukan panjang dari AB. Nah, di sini untuk panjang A dengan B. Karena yang ini belum ada, berarti kita cari. Berarti AB AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Di sini AC dengan BC. Nah, berarti di sininya adalah 4 pangkat 2 dikali dengan ditambah dengan 3 pangkat 2. Berarti 4 pangkat 2 itu adalah 4 dikali 4, hasilnya adalah 16. Nah, sedangkan yang BC itu hasil 3. Nah, di 3 itu 3 pangkat 3, berarti 3 dikali 3 hasilnya 9. Berarti 16 tambah 9 hasilnya 25. Akar dari 25 hasilnya itu adalah 5. Nah, berarti panjang BC-nya adalah 5. Nah, sehingga luas dikali luas alas ditambah kelengking alas dikali dengan tinggi. Nah, maka untuk hasilnya 2 dikali setengah dikali 3 dikali 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5
dikali dengan 8. Sedangkan tingginya itu adalah 8. Nah, maka hasilnya ada 12 ditambah 12 dikali dengan 8. 12 dikali 8. Nah, sekarang kita kali dulu 12 kali 8. Tapi kira-kira hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah 96 ditambah dengan 12. Maka hasilnya 108 cm per segi. Nah, contoh yang pertama silakan dipahami. Jadi, luas permukaan prisma tegak segitiga siku-siku adalah 108 cm per segi. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk contoh kedua. Diketahui luas permukaan prisma segi 4 adalah 256 cm. Alas prisma tersebut berbentuk persegi panjang dengan panjang 5 cm dan lebar 4 cm. Tentukan tinggi prisma tersebut. Nah, sekarang untuk tinggi prismanya kita lihat untuk penyelesaian. Luas permukaan prisma segi 4 adalah 256 cm persegi. Panjang alasnya itu 5 cm dan lebar alasnya adalah 4 cm. Nah, kita lanjut. Maka 2 dikali luas alas ditambah lengkung alas ditambah dengan tinggi. Nah, berarti di sini kita tulis 256 dikali 2 panjang dikali lebar, 2 dikali panjang ditambah lebar dikali tinggi. Maka yang selanjutnya 2 dikali dengan 5 ditambah 4 tambah 2, 5 ditambah dengan 4 dikali dengan tinggi. Maka kita mencari untuk bentuk dari tinggi. Berarti di sini 40 ditambah dengan 2 dikali 9 dikali dengan tinggi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Karena di sini 45 dikali dengan 4 itu hasilnya 20, 20 dikali 2 hasilnya 40, turun 2. Nah, di sini kita turunkan 2, berarti 40 tambah 2 atau 2 dikali dengan 9 dikali dengan tinggi. Nah, berarti 18, 40 tambah dengan 18 dikali dengan tinggi. Nah, di sini untuk luasnya 256. Maka 256 kita pindah ruas, 256 dikurangi 40 sama dengan 18 dikali dengan tinggi. 256 dikurangi 40 berarti hasilnya 216 sama dengan 18 dikali dengan tinggi. Tingginya adalah 12. Jadi, tinggi prisma tersebut adalah 12. 216 dibagi dengan 18. Maka hasilnya adalah 12. Maka tinggi prismanya adalah 12 cm. Nah, di sini untuk menentukan tinggi prisma. Nah, silakan dipahami untuk contoh yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk contoh yang ketiga. Pada prisma segi 5, EFGH JKLMN di samping alas EFGH merupakan segitiga beraturan dengan panjang sisi 8 cm dan tinggi prisma 14 cm. Jika titik O adalah titik pusat adalah dengan OP 5,5 cm, tentukan luas permukaan prisma tersebut. Nah, silakan dilihat untuk gambarnya. Di sini ada prisma segi 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini alasnya ada 5 sudut atau segi 5. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, berarti untuk alasnya di sini 5,5. 5,5 di sini sebagai OP. O dengan P. Nah, di sini O dengan P, berarti di sini kita ambil P dengan O dengan P. O dengan P ini adalah sebagai untuk titik pusatnya alas OP adalah 5,5.
5. Nah, kita lanjut lagi. Untuk penyelesaian contoh ketiga. Nah, sekarang luas 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali dengan tinggi. Maka 2 dikali 5 dikali luas segitiga EFO ditambah 5 dikali EF dikali dengan GH. Nah, di sini untuk penyelesaiannya berarti 2 dikali dengan 5 dikali luas segitiga EFO. Nah, kita ambil F, di sini E, di sini F, dan di sini O. Ditambah dengan 5 dikali EF dikali dengan GH. Maka 2 dikali 5 dikali 8 dikali 5,5 dibagi dengan 2. Ditambah 5 dikali 8 dikali dengan 4. Nah, yang di sini kita langsung aja. Berarti di sini hasilnya adalah 5 dikali dengan 22. 8 dikali 5,5 dibagi dengan 2. Berarti hasilnya 22. Nah, di sini 5 kali 8 hasilnya 40 turun 14. Nah, maka hasilnya 2 dikali 110 ditambah 550. Maka hasilnya 220 ditambah 560. Maka untuk hasilnya adalah 780. Jadi, luas permukaan prisma EFGHI jika LMN adalah 780 cm per segi. Silakan dipahami untuk contoh ketiga. Nah, semoga untuk contoh ketiga kalian bisa memahami untuk menghitung luas permukaan prisma. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi sebuah bidang datar sebagai alas dan bidang sisi tegak berupa segitiga yang bertemu pada satu titik yang disebut titik puncak limas. Nah, di sini ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5 dengan limas segi 6. Nah, di sini sama saja prisma dengan limas. Nah, sekarang kita untuk titik puncaknya. Di sini memiliki alas 1, ya. Memiliki alas 1. Memiliki juga tinggi, memiliki. Sisi juga memiliki. Maka kita lanjut lagi. Nah, unsur-unsur limas. Nah, di sini A ke E itu adalah sebagai rusuk. Nah, di sini D, A, B, C sebagai titik sudut. Nah, di sini sebagai titik sudut. Yang B ini sebagai titik sudut. Yang C ini sebagai titik sudut. Nah, yang di sini ini sebagai sisi atau bidang. Nah, di sini yang E itu sebagai puncak. Nah, ini untuk unsur-unsur dari limas. Nah, jaring-jaring limas diperoleh dengan mengiris beberapa rusuknya, kemudian direbahkan. Jaring-jaring limas segi 4. Nah, yang A, B, dengan yang ini limas segi 4. Kita buka, ini bentuknya dibuka, maka jaring-jaringnya akan seperti ini. Ini untuk jaring-jaring limas segi 4. Nah, yang selanjutnya jaring-jaring limas segitiga. Ini untuk bentuk limas segitiga yang nomor 1. Setelah kita buka, ini bentuknya akan seperti ini. Maka kalau kita buka untuk jaring-jaringnya yang ketiga, maka akan seperti ini. Ini sebagai alas, ini sebagai sisi, dan sisi. Nah, ini untuk jaring-jaring limas segitiga. Nah, di sini yang selanjutnya adalah luas permukaan limas. Nah, silakan dilihat atau dipahami. Luas permukaan limas diketahui alas limas tersebut berbentuk persegi dengan panjang 10 cm, TO-nya adalah 12 cm. Nah, bisa atau tidak di sini untuk keterangannya adalah bisa.
Berdasarkan informasi yang diketahui pada soal ini, apakah luas permukaan bisa ditentukan? Nanti di sini jawabannya adalah bisa. Nah, di sini ada yang bisa, ada juga yang tidak. Nah, yang ke-nomor 2, diketahui alas limas tersebut berbentuk persegi dengan panjang TH 5, PC 7 cm dan AB 6 cm. Berdasarkan informasi yang diketahui pada soal ini, apakah luas permukaan bisa ditentukan? Nah, sedangkan di sini TA ada tidak di sini untuk diagonalnya. Kalau misalkan tidak ada, berarti tidak bisa. Sedangkan di sini C-nya, AB-nya, berarti ini tidak bisa. Ketika luas limas berbentuk persegi dengan panjang TE-nya adalah 5. Nah, di sini kita ambil untuk P dengan E. Ada kan di sini untuk panjangnya atau untuk tingginya, di sini T dengan E. Berarti ini adalah bisa. Nah, gambar yang nomor 4, sebelum alas berbentuk segitiga dengan panjang AC adalah 3. Nah, berarti ini tidak bisa. Sekarang yang kelima, untuk gambar berikut yang kelima, sebuah limas alas berbentuk segitiga dengan panjang AC 3, BC-nya 4 dan AB-nya 5 apabila tingginya 5 10. Nah, berarti di sini ada alasnya segitiga panjang, terus ada banyak untuk BC-nya itu 4 dengan AB-nya 5 apabila tingginya 5 10. Berarti ini keterangannya adalah bisa. Nah, ini untuk luas permukaan limas. Nah, kita lanjut. Untuk contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada limas segi 4. Nah, di sini ada sebuah limas segi 4. Diketahui alas limas tersebut berbentuk persegi dengan panjang TE 5 cm dan AB 6 cm. Berdasarkan informasi yang diketahui pada soal ini, apakah luas permukaan bisa ditentukan? Nah, alternatif penyelesaian. Soal tersebut bisa diselesaikan karena bentuk alas persegi dengan ukuran sisi 6 cm dan tinggi bidang tegak juga sudah diketahui ukurnya, yaitu 5 cm. Dengan demikian, selanjutnya tinggi cari luas permukaannya dengan rumus L. Luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak, maka 6 pangkat 2 ditambah 4 dikali 1/2 dikali 6 dikali 5. Maka hasilnya 36 ditambah 30. Maka untuk luasnya adalah 96 cm persegi. Jadi luas permukaannya adalah 96 cm persegi. Ini untuk alternatif penyelesaian untuk bentuk soal yang tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk contoh soal yang kedua. Dari gambar limas O, KLMN di samping, tentukan luas alas. Luas segi tegak dengan luas permukaan. Nah, kita bahas di sini. Nah, di sini udah ada ya. Di sini untuk tingginya misalkan 4 cm atau luas alasnya. Kita hitung luas alasnya. Nah, luas alas limas, luas KLMN. Nah, silakan dilihat. Di sini K, L, M dengan N. Kira-kira si alas ini, kita akan menghitung alas ini kira-kira berapa sentimeter. Nah, di sini KL dikali MN, maka 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. Luas alas limas. Luas sisi tegaknya 4 dikali luas sisi tegak segitiga, maka 4 dikali 10 dibagi dengan 2. Maka 4 dikali dengan 20. Hasilnya adalah 80. Nah, sekarang yang selanjutnya, luas permukaan limas, luas alas ditambah luas sisi tegak. 10 ditambah 80. Maka luas permukaan limasnya adalah 180 cm persegi. Nah, silakan
yang ini silahkan dipahami. Di sini yang A, luas alas limas, luas sisi tegak dengan luas permukaan limas. Contoh yang selanjutnya, diketahui limas segitiga siku-siku TABC seperti gambar di bawah ini. Nah, misalkan di sini ada untuk segitiga T, A, B dengan C. Nah, di sini misalkan BC-nya atau luas alasnya adalah 12. Nah, jika luas seluruh sisi tegaknya adalah 84 cm persegi dan luas permukaannya 114 cm persegi, maka kita tentukan luas alas dengan panjang AC dan AB. Nah, sekarang kita alternatif penyelesaian. Untuk alternatif penyelesaian, kita bahas yang luas alas limas tersebut. Nah, silakan dilihat untuk gambarnya. Di sini misalkan untuk BC-nya misalkan 12. Nah, kita coba berapa hasil dari luas alas limas tersebut. Luas alas dikali dengan luas sisi tegak. Nah, sedangkan di sini untuk luas alasnya 144, luas alas ditambah dengan 84 cm persegi. Maka luas alasnya 144 cm persegi dikurangi 84 cm persegi. Maka untuk luas alasnya adalah 30 cm persegi. Nah, ini untuk luas alas. Nah, kita lanjut lagi untuk yang D, panjang AC dan AB. Nah, di sini AC dengan AB. Nah, sekarang luas alasnya misalkan 30 cm. Kita menentukan panjang AC dengan AB-nya kira-kira berapa. Nah, luas segitiga ABC berarti setengah dikali AC dikali dengan BC. Maka 30 cm. Nah, luas alasnya, luas alas ABC. Nah, di sini luas alasnya sudah ketemu tadi 30. Maka 1/2 dikali AC dikali 12. Maka untuk nilai AC-nya adalah 5. Nah, kita lanjutkan. Saudara, misalkan yang di sini hasilnya adalah AC-nya adalah 5. Berarti 12, 30. Nah, di sini berarti yang selanjutnya 12 dibagi dengan 2 hasilnya ada 6. 6 dibagi dengan 30 hasilnya ada 5. Berarti di sini AC-nya adalah 5. Nah, sekarang kita ambil untuk panjang dengan AB. AB kuadrat. Nah, di sini A dengan B. Sedangkan di sini sudah ada, kita ambil di sininya adalah 5 cm. Nah, sekarang kita hitung AB-nya. Berarti 5 cm ditambah 12 cm, 25 cm ditambah 140 cm. Berarti di sini 5/2 dengan 12/2. Untuk hasilnya, berarti untuk AB-nya 169 cm persegi. Maka akar dari 169 persegi itu adalah 13. Maka untuk panjang AB-nya adalah 13 cm. Nah, ini untuk contoh yang tadi untuk bentuk segitiga. Nah, contoh yang selanjutnya, sebuah limas dengan alas dan semua sisi tegaknya berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi 8 cm. Tentukan luas permukaan limas tersebut. Untuk penyelesaiannya, untuk limas yang di alasnya semua sisi tegak berbentuk segitiga sama sisi akan terdapat 4 buah segitiga sisi yang memiliki luas yang sama. Untuk penyelesaiannya, kita mencari luas segitiga sama sisi. Luas segitiga berarti 1/4 dikali dengan 3 dikali dengan S/2. Sisinya berapa? Sisinya 8. Terus kita ambil untuk yang selanjutnya 1/4 dikali dengan 3 dikali dengan 8/2. Berarti di sini hasilnya adalah 16/3.
Nah, di sini berarti hasilnya itu adalah 16 akar 3. Jadi luas permukaan 5 segitiga sama di sini yakni adalah 4 dikali luas segitiga. Berarti 4 dikali dengan 16 akar 3 hasilnya 4 kali 16 berarti hasilnya itu adalah 64 di akar 3. Berarti untuk luasnya adalah 64 akar 3. Sekian untuk video kali ini. Semoga video yang disampaikan bisa dipengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.